Dakwah teh para jamaah targetnya sing jelas, yaitu menyampaikan Islam ideologis. Apa Islam ideologis itu? Islam yang berbicara tentang seperangkat keyakinan dengan aturan yang lengkap. Jadi bukan Islam sebagai dibicarakan sebagai hukum saja, tetapi kemudian di tataran praktek mempraktekkan peraturan mandul te jalan. Itu namanya falsafat. Islam itu betul mengandung teori tapi juga dengan praktek. Contoh, sholat wajib, tidak sholat dosa, meninggalkan sholat efek hukumnya apa? Jelas itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Melanjutkan dari pembahasan tadi tuh tentang keutamaan pahala segala macam, dan tentu tentang ketinggian derajat para pendai ya. Karena dakwah itu aktivitas para nabi dan para rasul. Nah, sedangkan tidak ada manusia yang derajatnya tinggi mengalahkan para nabi dan rasul. Tinggal sekarang pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan setengah jam lah, tapi 45 menit paling lami Pak. Siap kan ya Pak? Catatan penting terkait dengan cara daripada dakwah. Dakwah itu para jamaah hiji yajibu ayyakuna wadihan anna hamla dakwah anna hamlal qiyadatil fikriyah bihamlid da'watil islamiyah lin hadil muslimin innama huwa li'annal islam wahdahu alladhi yuslihu al-alam wa li'anna nahdah al-hakikiyah la takunu illa bih sawa'unil muslimuna am ghairuhum wa ala hadal asas yajibu an tuhmala da'watul islam. Jadi kieu para jamaah, dakwah itu kedah jelas para hadirin ya. Tujuannya kangge ngabangkitkeun kaum muslimin. Dan harus diyakini para jamaah, para pendakwah itu harus punya keyakinan yang paten, enggak boleh goyah. Hanya dengan Islamlah alam ini akan stabil. Alam ini akan baik. Tidak akan jadi baik alam ini dengan aturan apapun ya. Hanya akan baik dengan apa? Dengan Islam. Jadi seorang dai itu di dalam dirinya itu harus memiliki keyakinan, saya ini adalah para penyebar kebaikan. Di saat gencar orang lain menuduh orang-orang yang mendakwahkan Islam itu sebagai ancaman, kitanya jangan kalah. Justru kita ini adalah tanda petik ya, penyelamat. Karena yang kita bawa adalah Islam. Jadi orang nanti kedah yakin gitu pada jamaah. Orang lain mah mau menuduh, ngancam kayak merusak, itu mah urusan mereka. Karena ingat nggak kata-kata Fir'aun? Wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Kata Fir'aun nih, beri aku jalan leluasa untuk menangkap dan membunuh Fir'aun, membunuh Musa. Kata Fir'aun, inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasada.
Kalau dibiarkan Musa hidup, aku khawatir ideologi negara kita akan diganti dan Musa akan melakukan pengrusakan. Au ayyudhiru fil ardil fasada. Jadi Nabi Musa dituduh sebagai apa? Perusak. Oleh siapa? Oleh Fir'aun. Padahal yang merusak siapa? Mang Fir'aun. Nah, Nabi Musa ketika dituduh sebagai perusak gitu ya, perusak di muka bumi, Nabi Musa justru semakin yakin, aku adalah, tanda petik ya, karena membawa risalah dari Allah, ini penyelamat gitu. Jelas Pak Jamaah? Jadi tong daek disingsieunan, diancam, disingsieunan, difitnah, biasa itu mah biasa. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, wa tuhmalu ad-da'wah al-islamiyah al-yaum kama humilat min qablu wa yusaru biha iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duna haidi qaidi sya'ratin antil kat-tariqah fi kulliyatiha wa juz'iyatiha wa duna ayyuhsab al-ikhtilafil unsur li'anna alladhi ikhtalafa huwa al-wasail wal ashkal wa amal jauhar wal makna fahuwa lam yakhtalif wa la yakhtalifa mahma ta'aqabatil unsur wa ikhtalafatis syu'ub wal aqtar. Dakwah teh kedah copy paste dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, ikuti cara Nabi, jangan bergeser walau seujung rambut, ya, baik dalam teknis globalnya ataupun secara terperincinya, karena dakwah Nabi itu ya global ya rinci. Globalnya apa? Bagaimana hidup ini diatur oleh syariat Allah di semua aspek globalnya. Kemudian cara terperincinya bagaimana? Ya harus ada institusi. Bangun institusinya bagaimana? Pembinaan opini umat, itu yang dilakukan. Tidak dengan kekerasan, anarkisme, apalagi terorisme. Termasuk di dalamnya tidak juga melalui parlemen. Itu contoh Nabi yang sudah baku. Jadi tong nyeun cara sorangan gitunya. Karena dakwah ini adalah syariat yang agung, syariat yang suci, ya. Pahalanya tadi sudah dijelaskan luar biasa, demikian besar. Wajib hukumnya, maka tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan cara bagaimana berdakwah itu. Makan minum dikasih tahu caranya, ya. Apalagi ini dakwah menegakkan hukum Allah. Gitu para jamaah. Terus jangan juga mencoba untuk melakukan kaji ulang. Nabi kan zaman baheula gitu. Nabi kan yang dihadapi orang Arab gitu. Di sini dijelaskan dalam konteks menyampaikan dakwah itu cara dari Nabi baku. Ya, teu aya dakwah beda, ieu mah di Pasir Bungur ieu mah beda ya, jeung di Quraisy gitu ya. Enggak begitu. Nah, karena yang berbeda cuma tempat dan waktu. Tapi objek dakwahnya kan sama. Dulu orang Quraisy manusia, hari ini di Subang, di Cikampek dan di seluruh alam juga manusia. Yang sama-sama hakikatnya sebagai makhluk yang lemah, yang terbatas, ya. Kemudian yang akan mati, menghadapi hisab, perlu jalan selamat, perlu bekal selamat, kan semuanya sama. Gitu. Yang berbeda itu cuma ini, sarana doang. Jadi jangan ada mencoba mengkaji ulang gitu ya. Mengkaji ulang apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena
Bukan ijtihad Nabi mah mencontohkan dakwah itu. Bukan hasil pemikiran tapi hasil daripada wahyu. Jelas Pak Jemaah? Baik, terus berikutnya. Nah, jadi terus terang Pak, kenapa hari ini Islam nggak bangkit-bangkit? Salah satu penyebabnya adalah bahwa para pendakwahnya banyak yang menyelisihi Nabi. Sudah mengabaikan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi. Yang dipraktekkan oleh Nabi ditinggalkan, yang dilarang oleh Nabi diambil sama dia. Untuk judul dakwah, salah satunya bermain di parlemen. Atau mungkin sebagian orang ada yang mengambil jalan kekerasan untuk menegakkan dakwah Islam. Enggak ada. Dakwah Islam itu adalah dengan pemikiran. Ini dalilnya, ini faktanya. Ini fakta-fakta penunjangnya sebagai sesuatu yang nanti sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, menenteramkan hati. Itu aya dakwah dina Islam main kekerasan itu enggak ada, apalagi menjurus ke terorisme, haram hukumnya. Jelas Pak Jamaah? Ngan batur sok maksakeun wae Pak. Kalau dakwah model kita disebutna menjurus kadinya cenah kitu. Ya, lamun gitu apa orangnya jadi kendor? Enggak. Toh faktanya juga seiring waktu terjawab siapa yang soleh, siapa yang teroris. Ya, ternyata yang teroris mereka hari ini lagi ramai kan? Itu ya, ngebunuh orang, apa itu bukan teroris? Mengancam orang, mengintimidasi para bawahan untuk membuat skenario cerita kebohongan. Kalau enggak diancam ini, itu kan teror. Jadi mesti baheulana jurig teriak jurig teh. Ya. Nah, kita mah istiqomah aja, enggak? Ya. Itu. Ya. Baik, selanjutnya wa yaqtadi hamlu dakwah al-islamiyah an takuna siyadah al-mutlaqah lil mabda'il islam bigoddin nazar amma idza wafaqa jumhur asy-sya'ab am khalafahum. Itu wa tamsi ma'adatin nasi am naqadaha wa qabila bihi nas am rafaduhu wa qawamuhu. Dakwah teh para jamaah targetnya sing jelas, yaitu menyampaikan Islam ideologis. Apa Islam ideologis itu? Islam yang berbicara tentang seperangkat keyakinan dengan aturan yang lengkap. Jadi bukan Islam dibicarakan sebagai hukum saja, tetapi kemudian di tataran praktek mempraktekkan peraturan mandul te jalan. Itu namanya falsafat. Islam itu betul mengandung teori tapi juga dengan praktek. Contoh, sholat wajib, tidak sholat dosa, meninggalkan sholat efek hukumnya apa? Jelas itu. Lihat, ada orang yang meninggalkan sholat karena kaslan, karena malas. Ada yang meninggalkan sholat karena inadan, karena menentang. Ini statusnya jelas. Masing-masing ini ada tindakan hukumnya. Itu namanya ideologis. Zina haram, dosa besar, pelakunya begini-begini. Lihat zinahnya, muson apa garu muson, dan seterusnya. Praktek Pak Jamaah. Nah, hari ini tuh punten para jamaah, banyak orang yang mendakwahkan Islam tapi teori hungkul. Teu digambarkeun kumaha carana Islam teh bisa nerap dipraktekkeun gitu. Para jamaah kan sering disampaikan ya, di dunia ini ada 3 ideologi. Namanya ideologi itu karena menyangkut keyakinan dan ada aturan. 1 komunis, 2 kapitalis, 3 Islam. Kapitalis dan komunis itu bisa action, bisa jalan Pak. Kenapa? Karena dia pakai negara. Temakai negara mah Pak, komunis semua laku ke Indonesia. Naon ka dia los-los. Kapitalis Amerika ya, mah laku Pak, mun teu ngangge negara.
Jadi jalan merusak negara, merusak alam hari ini, ya, menimbulkan keonaran tuh dua ideologi itu, kapitalis dan komunis, karena pakai negara. Sayangnya Islam sebagai agama ideologis, penyelamat, penebar rahmat, ya, pemusnah segala macam kedoliman dan penjajahan dan kejahatan, itu hari ini dimandulkan dengan dipisahkan dari negaranya. Apa negaranya? Khilafah Islamiyah. Dan itu bukan ajaran ormas, itu ajaran Islam, itu syariat Islam, gitu. Tanpa ada khilafah, saya sering kasih tamsil, Islam itu ketika tidak ada khilafah, tidak ada institusi, maka sebatas teori, ya, tidak bisa memaksa penjahat berhenti dari kejahatannya, tidak bisa memaksa orang untuk jadi soleh, nggak bisa, sebatas anjuran lah, gitu. Jelas Pak Jamaah ya? Gitu. Jadi kudu ideologis. Terus nggak usahlah mempertimbangkan ini masyarakat menerima apa menolak, nggak usah. Dakwah itu pertimbangannya bukan gimana ya masyarakat ya, siap apa enggak nih, menerima apa nolak, bukan. Dakwah itu adalah ini kata Allahnya begini dan harus disampaikan sekarang. Kenapa ditunda besok? Belum tentu saya masih hidup, gitu. Diterima dakwah ke masyarakat, alhamdulillah, bukan kita yang hebat tapi Allah yang terpuji. Ketika dakwah ditolak ke masyarakat, hasbunallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Nabi saja pun ada yang nolak, saha urang, gitu. Ya. Tahajud ge jarang-jarang. Kanjeng Nabi kan Masya Allah, malamnya Qiyamul Lail mendoakan umat, membuka pintu hidayah, siangnya ngetuk pintu. Jadi Nabi ketika jalan saja mau menjumpai seseorang, hidayah mah sudah nunggu di sana. Kenapa? Karena dakwahnya tidak melulu menggunakan lisan, tapi ini kontak dengan Allah yang punya hidayah. Jelas Pak Jamaah? Jadi sekali ini dakwah itu ulah pakai standar, iya masyarakat tersepun atau ente. Sekali deh, termasuk jangan takut dakwah itu ditolak. Urusannya bukan diterima atau ditolak. Ini kewajibannya, ini caranya, gitu aja. Lakukan semuanya lillahi ta'ala. Jelas? Oke. Terus iya nih Pak nih, unik nih Pak. Beberapa catatan aja ya. Wala yuqalu li ashabil mabadil ukhra tamassaku bimabda'ikum bal yad'una bila ikrahin ilal mabda' liya'tanikuh li'anna da'wah taqtadi alla yakuna ghairuh wa an takuna siyadah lahu wahdah. Di dalam praktek dakwah kita akan berjumpa dengan banyak pemahaman. Nah, ketika ketemu dengan banyak ragamisme, kita nggak boleh ngomong begini, ya sudah Kang, nu penting mah orang bersatu, gitu. Soal caramu orang masing-masing. Akang ngahargaan abdi, abdi ge ngahargaan akang. Itu nggak berlaku buat seorang dai. Harusnya bagaimana, Kang? Pendapat saya diyakini paling benar, tapi ada kemungkinan salah. Cara-cara nuku akang dipakai itu salah berdasarkan keyakinan dalil yang saya pahami, tapi ada kemungkinan benar. Yuk diskusi untuk mencari siapa benar siapa salah, untuk jangan bawa asobiah, fanatik golongan atau fanatik guru, kayak parebut mama deh, ya. Parebut aceng. Tapi yuk diskusi Kang, gitu. Sehingga jangan sampai ada begini, kan sering kali Kang cina. Sebenarnya kita ini tujuannya sama dan yakin pada akhirnya akan ketemu di titik yang sama, walaupun cara berbeda-beda. Eta teh teu bener Kang.
Cara untuk menuju kemenangan Islam adalah diterapkannya syariat Islam. Cara menerapkan syariat Islam adalah dengan cara membangun institusi pelaksana Islam. Dua itu aja, simple. Jadi lamun salilana ngaji ceramah kaditu kadi tara nganyadarkeun masyarakat bahwa yuk orang tegakkan syariat Islam. Hirup orang teu make syariat Islam tuh hambur gitu. Dakwahna teh henteu kadinya. Pemahlak baik gitunya. Silaturahmi memang penting. Terus sedekah, tara jauh-jauh tidinya. Terus kebersihan. Senyum, sapa, salam, terus gitu. Cuma itu terus. Kapan dong bicara tentang bersyariah Islam kafah? Nah, eta kadang-kadang amprok jeung nu kitu ge Pak. Ujung-ujungnya ngomong apa? Akang jeung abdi teh sami-sami hoyong Islam gitu. Jeung pada akhirnya mah bakal menang. Iya, Islam mah pasti menang, Kang. Cuma posisi orang yang salah mengambil jalan kemenangan, dia tidak akan di situ gitu loh. Apalagi kalau dakwah nggak jujur. Kalau dakwah nggak jujur, itu tidak akan dapat kemenangan. Coba dengarkan firman Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Kan sebenarnya mah orang anu ngomong beda strategi doang, Kang. Tujuan masyarakat sebenarnya kan jelema penakut eta teh. Cuma beh teu kanyahoan penakutnya gitu. Dia bilang, "Ini soal strategi, Kang." Oh, gitu. Siga main bola cenah gitu. Aya nu kiper, aya nu back, aya nu penyerang. Urang masing-masing peran. Lamun disaruakeun jeung main bola, semua peranannya berbeda, tapi targetnya jelas, jaga gawang, cetak gol gitu. Terus semua terkoordinir dengan satu instruksi, strategi permainan istilahnya gitu. Nah, boleh maksudnya nu dagang, nu tani, nu karyawan, nu ustad, masyarakat biasa-biasa. Tapi semua targetnya adalah tegakkan syariat Islam. Gitu, bicaranya syariat Islam. Bicaranya institusi pelaksana syariat Islam. Itu maksudnya. Lain tukang tani ngomong wae leutak. Nah, nu dagang ngomong wae bati. Terus teu aya dakwah kana Islam. Nah, jadi gitu para jamaah. Sekali sehingga nanti konsekuensinya apa? Bisa jadi ada gesekan. Jangan alergi dengan gesekan. Diskusi itulah dihindari. Ya, bagaimana Islam kelihatan akan unggul dari klaim agama yang lain kalau tidak terjadi benturan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Cek Allah, dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam, agama yang hak, untuk Allah menangkan Islam di atas semua agama lain. Ujug-ujug ada pertarungan pemikiran di situ. Jadi dakwah itu para jamaah, cek bahasa orang nama, ulah alergi dakwah mah syukur diterima sejalan jeung masyarakat. Mun henteu dakwah melawan arus, kenapa tidak? Kan sok aya nu ngamang kade ulah ngalawan arus. Nya ari arusna maksiat urang dakwah mah nya kudu sauyunan jeung pelaku maksiat, kan enggak. Ya. Nu ulah teh melakukan kekerasan fisik, caci maki, jangan. Kalau berseberangan tentang kesolehan dengan kebatilan harus. Kita kan hamilu dakwah, agen perubahan, ya, punya visi misi jelas bagaimana meraih sukses keselamat dunia akhirat, bukan cuma pribadi tapi juga dengan orang lain.
Jadi seabreg keyakinan, iman, ilmu, pemahaman geus lengkap gitu. Lahir di masyarakat. Jangan ikut arus lah. Itu nu dimaksud dakwah teh kitu, Pak. Makanya abdi mah lamun aya nu miwarangan ngaos terus tos capetang nyaritakeun Pak Ustad tong ngabahas ieu. Pak Ustad ulah ngabahas ieu. Pak Ustad ulah ngabahas ieu. Punten Pak Ustad ceramahna sing rame. Is hoream, Pak. Nya geus maneh wae tuh nu ceramah. Itu segala ngatur. Urang goreng-goreng oge naon teh santri. Goreng-goreng urang mah pesantren. Maneh saha gitu. Paribasana kieu ya. Dokter teh lain sombong ketika aya pasien rewel teh. Pak dokter, saya mintanya yang ini. Saya nggak mau dikasih obat ini. Cek dokter teh, anu dokter aing apa sih ya? Itu dokter lain sombong. Memang dokter mah boga ilmu. Ari maneh pasien. Gitu. Lamun dokter eleh ku pasien cilaka, Pak. Ya. Lamun ustad kiai dai eleh ku masyarakat punten cilaka. Justru masyarakat mah kudu dibimbing. Dibimbing teh hartina naon? Mun bener turutkeun, kuatkeun, mun salah lawan gitu. Kalimatnya lawan memang terkesan ekstrim gitu, tapi lawan dalam prinsip. Jelas Pak jemaah? Lawan teh lain berarti bermusuhan, bukan dengan masyarakat tuh, tapi prinsip orang tuh kuat gitu, kekeh gitu. Amprok mah senyum, tapi kadang-kadang sok teu gampang oge. Abang kena kekeh jam dudu ya Pak. Amprok jeung masyarakat teh masya Allah beungeutna angker. Atuh masyarakat kumarek didakwahan ningali beungeutna ge sieun. Ustad mah senyum gitu. Ya. Jelas Pak. Jadi prinsip itu. Nah, seterusnya para jamaah. 15 menit deh. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ilal alam bi risalatihi mutahaddiyan safiran mu'minan bil haqqil ladzi yad'u ilaihi. Yatahadda ad-dunya bi akmaliha wa yu'linu al-harb al-ahmar wal aswad minan nas. Duna ayyahsiba ayyahisabin li'adatin aw taqalida aw adyanin aw aqaid aw hukmin suqatin walam yakhtalib ila ayyi syai'in siwa risalatil Islam. Bahkan kalimatnya ya Kanjeng Nabi itu masya Allah dakwahnya para jamaah mutahaddian, menantang. So siapa yang percaya kepada berhala atau Tuhan ini ditantang. Nah, punten ya Pak ya, terlepas dari pro kontra setuju dan tidak. Abdi ayeuna teh nuju ningali ya. Berani oge ya. Pesulap merah tuh. Sampai ada banyak ulama mengakui untuk menyadarkan masyarakat dengan perdukunan selama ininya kau pakai dalil wala tusriku billah innallaha la innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, didalilan gitu. Berbagai cara gitu, kumaha cara ikeun perdukunan. Ternyata kalau Allah menghendaki datang Marcel dijelaskan, ditantang gitu. Dia bukan sombong, memang begitu. Sampai ke suatu kesempatan ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, aku takut ilmuku ditanya nanti, dihisab nanti, kata si Marcel itu. Terus, tapi kan perdukunan gak bakal hilang di Indonesia ini. Terus kata si Marcelnya bilang, aku juga sadar tentang itu, tapi sekurang-kurangnya Allah nanti akan menilai aku ada di mana posisinya. Masya Allah Pak, itu kalimatnya talamun ayat di para kiai keren. Artinya Marcel bisa menantang perdukunan, duel dalam pembuktian. Para ulama, para kiai bisa nantang demokrasi, sekularisme, pluralisme, liberalisme, duel dalam pembuktian. So gitu. Kiai membawa apa? Syariat Islam. Ulama membawa syariat Islam. Berikut dengan institusinya khilafah. Orang lain membawa sekularisme. Tantang. Kanjeng Nabi itu dakwahnya bahasanya
Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ilal alam birisalati mutahaddian, nantang lu. Bukan mengiyakan. Mengiyakan, setuju, nunduk gitu. Dia cemen. Nabi itu nantang. Sesat, batil, celaka. Gitu. Luar biasa, Pak. Kata si Marcel tuh bilang begitu. Aku kan akan dihisab, ilmuku kan dihisab gitu. Padahal ilmu sulap, trik untuk menghibur aku, bukan untuk menipu, katanya gitu. Cuma aku kecewa aja, giliran pesulap main trik ditinggalin, beli giliran pakai sorban buat nipu orang kagum, katanya dia. Ya itulah karakter yang masih terjadi di Indonesia, masih banyak yang kayak begitu. Jadi memang dakwah itu harus apa? Nantang, diskusi yuk Kang, gitu. Ya bahasa orang nama beri campuran ke heureuy. Kang, ari akang ngagogoreng wae dakwah urang kunaon sih Kang? Diskusi yuk Kang, gitu. Ngopi, selesaikan secara jantan Kang, gitu. Ya, ulah kieu ngobrol ge encan, amprok ge encan, mendengar juga belum. Akang kemana-mana geus nyebutkeun, saya sesat, saya salah, saya bahaya, saya ancaman. Belah mana Kang? Gitu. Diuk yuk, gitu. Sok di warung kopi mana, di daguan ku aing, gitu. Ya gitu Pak ya. Jadi ulah ngahindari diskusi, ulah sieun beda pendapat deui da. Urang pan geus di bukan geus didoktrin urang mah. Memang aya ayatna, aya hadisna, jelas faktanya. Kenapa? Kenapa saya mengaku ini sebuah kebenaran? Kalaupun disalahkan, buktikan dulu dong. Ya, di pertempuran diskusi. Teanggeus sajam 2 jam. Teanggeus sapoe berjilid. Hari berikutnya selesaikan secara jantan, salaman, rangkulan gitu Pak. Ya. Jelas Pak? Nah, iya bedanya punten ya banyak oknum ustad, oknum kiai jeung Mike Tyson, jeung Holyfield. Mike Tyson jeung Holyfield butbek di ring, Pak. Anggeus tinju mah rangkulan, eleh meunang kanyahoan. Ustad mah oknum ustad Pak. Diskusi henteu mumusuhan, guluh, mitnah itu iya. Diajak diskusi di atas ring embung. Atuh meunang jeung elehna teh can kanyahoan. Nu lieur saha? Umat. Aing lieur cenah. Gitu. Tah, salah satu pelajaran anu aya di ring tinju teh kitu Pak. Buk-bok rupanya. Tapi begitu anggeus rangkulan Pak. Sportif. Wanyu. Nu elehna teh kieu. Sportif. Jelas Pak. Ya. Baik, set selanjutnya jamaah rahimakumullah. 10 menit deh. Wa hamlu da'watil islamiyah yaqtadi al-hirsa ala tanfidi ahkamil Islam tanfidan kamilan wa adama tasahul fi aysayin mahma qalla. Dakwah Islam targetna kudu parele, kudu jelas. Apa targetnya? Al-hirsu ala tanfidi ahkamil Islam tanfidan kamilan. Saya mahayang syariat Islam tegak utuh. Gitu. Karena hanya dengan ini Allah ridho, tidak dengan ini Allah murka. Hanya dengan ini syahadat saya bisa dibuktikan, tidak dengan ini syahadatku palsu. Hanya dengan ini umat dan negara akan jadi baik, tidak dengan ini umat dan negara akan rusak. Gitu Pak. Jadi saya cita-citanya apa? Syahadat Islam tegak. Kade Pak dakwah komo Pak, dakwah neangan duit, ampun. Ya Allah. Dakwah neangan popularitas, dakwah neangan awewe komo. Dah.
dakwah neangan santri supaya pesantrenna gede. Ya. Cemen. Dakwah tuh hayang Islam nanjer gitu, Pak. Naon jang cita-citana abdi mah hoyong diatur ku syariat Allah, Pak. Gitu. Apaan teu ku syariat Allah ge ujang bisa dahar ya. Bisa salat. Ari dahar mah Pak kebo oge dahar gitu. Da abdi mah manusia umat Kanjeng Nabi. Targetnya bukan makan saya mah. Selama syariat Allah tegak, Pak, tenang ya di hati, terido ya gitu. Gitu para jamaah. Jelas? Ya tamajang luhur teuing jang orang mah jelema biasa. Pak di Islam mah weuh nu biasa weuh nu teu biasa. Pokoknya standarna Kanjeng Nabi tos gitu. Wih luhur teuing jang memang maneh naon? Kiai ustad ge lain gitu. Hayang siga Kanjeng Nabi. Jawab di lamun lain hayang Kanjeng Nabi terus hayang siga sahabat. Jelas gitu para jamaah ya. Moal bisa jang jawab bisa gitu. Moal bisa naon dasarna Kanjeng Nabi lain malaikat. Mun Kanjeng Nabi malaikat, demi Allah saya moal bisa nurutan Kanjeng Nabi. Ku sabab Kanjeng Nabi teh manusia, maka demi Allah saya bisa nuturkeun Kanjeng Nabi. Jeung memang hirup kudu nuturkeun Kanjeng Nabi. Kadituna teh naon? Lieur ngaharipan maneh majang gitu. Bagus. Tah lamun nepi ka kitu top marko top bener. Mesti teu bisa diwayang-wayang. Ieu hayang syariat Islam bae. Dakwah teh kudu kitu. Nah sakarik deui bismillahirrahmanirrahim wa hamlud dakwah al-islamiyah yaqdi ayyakuna kullu amalin min a'maliha min ajli ghayatin muayyanah. Terus dakwah Pak kudu fokus, kudu konsen. Seluruh aktivitasnya kudu tertuju kepada titik itu. Maka disebut aya istilah dakwah poros hidup. Artinya naon? Dagang jang dakwah syariat Islam. Tani jang dakwah syariat Islam. Di pasar amprok jeung jelema ngobrol syariat Islam. Di tempat kerja amprok jeung jelema dakwah syariat Islam. Angkoh dakwah hayang menang surga tapi sieunan di mana ya dakwah weuh tantangan. Nabi Ibrahim kok dibeulem. Nabi Isa kuat diudag-udag hayang disalib, hayang diragaji. Nabi Musa dibebrik siga kitu. Kanjeng Nabi berdarah-darah. Urang hayang menang surga molor. Tapi hayang dakwah tapi nu aman nu nyaman. Heueuh naon eta. Dakwah tapi embung aya gesekan, nyalain dakwah tuh. Insya Allah. Ya tuh Kang. Emang nu maksiat pelaku dosa teu aya gesekan. Gesekan eta. Nu hayang neraka ge gesekan Kang. Meni bukbek. Atuh di mana aya? Cek Nabi nage gitu, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Jalan ke surga mah loba cucukna. Jalan ke neraka mah karpet merah. Itu. Hadisna nyebut kitu. Atau cek Allah na dijelaskan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Maneh nyangka hayang asup ka surga tapi maneh embung susah siga Kanjeng Nabi jeung sahabat. Emang boga orang dalam surga tuh teu bisa Pak ditempuh ku cara leha-leha, ku dakwah, ku iman, ku amal, ku dakwah anu salaresna. Jadi kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar Pak kudu aya di dieu ulah di dieu. Manuk beo ge bisa ngomong Allahu Akbar dina sungut mah.
Sok manuk beo dilatih, boroning Allahu Akbar. Surat Al-Ikhlas ge anu apaleun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisaeun mah. Terus jelema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya nu nyingsieunnan. Hap. Ya manuk beo maneh. Lila orang teh ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, teu aya pangeran kecuali Allah, teu aya nu ngahirupkeun kecuali Allah, teu aya nu ngarezekieun kecuali Allah. Buktikeun kudu siap ngahareupan tantangan dakwah. Begitu aya nu nyingsieunnan, wah itu ieu duh hapunten cenah kamari teh kacaletot cenah. Aduh ngerakeun banget. Lain ku jelema era apa ku Allah da bakal balik ka Gusti Allah. Urusan jelema mah gampang, jelema mah bisa dibobodo Pak. Allah tuh bisa dibobodo. Cok antara selama ieu urang Allahu Akbar dina lisan, dina bibir atau dina hati Allah nu apaleun. Sing era sing sieun ka Allah. Lamun selama ieu urang ternyata ari sujud ka Allah tapi ari rezeki ngarasa ti manusia. Sehingga dakwah ge kudu dipilihan neangan cocokna jeung masyarakat teu level. Jelas Pak? Baik, dakwah teh kedah kitu. Wallahu a'lam bissawab. Hatur nuhun hapunten urang tutup heula ke doa kiparat majelis. Kin upami aya pertarosan mah eta mah bebas waktosna ngobrol oge nya Pak nya. Kan sunahna mah entos kan malam Jumat kamarinya. Ya, jadi ayeuna malam begadang nuntut ilmunya. Alhamdulillah. Yuk sasarangan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.